Sumber yang tidak terbatas. Katakan, sumber hidupku tidak terbatas. Sumber hidupku tidak terbatas. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ada dua hal yang seringkali menjadi pemicu dari banyak masalah dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah keterbatasan, dan kedua adalah kemendesakan. Terbatas dan mendesak. Kita tidak tahu situasi Bapak Ibu hadapi saat hari ini apa? Terbataskah atau mendesak atau kedua-duanya? Atas alasan situasi terbatas dan terdesak, seringkali orang mengambil jalan pintas, Bapak Ibu. Nekat, main hakim sendiri, dan itu berujung kepada hal-hal yang fatal. Ketika seorang pencopet ditanya, kenapa kamu menjamret? Alasannya karena apa? Karena terdesak kebutuhan keluarga. Biasanya begitu ya, Bapak Ibu ya. Karena terdesak harus bayar sewa rumah, sewa kontrakan, biaya susu anak mungkin, biaya rumah sakit dan segala macam, Bapak Ibu. Demikian juga para koruptor gitu ya. Ya, mereka tega mengambil uang rakyat yang bukan haknya karena apa? Terdesak gaya hidup, betul ya? Jalan-jalan ke luar negeri, naik private jet begitu. Ya, flexing, beli barang-barang mewah dan sebagainya. Atas alasan keterdesakan, banyak orang bertindak melawan hati nurani dan mengebiri kemanusiaan, memangsa sesamanya, Bapak. Kita lihat di sekeliling kita seperti itu. Ada juga yang terpaksa kawin karena udah nggak tahan terus menerus didesak sama keluarga. Nggak ada di sini, Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya manusia begitu ya. Ya. Kalau siang ini saya percaya tidak ada yang terpaksa untuk datang ibadah gitu ya. Karena nggak enakan sama gembala gitu. Dan saudara, sebenarnya Yesus sendiri datang ke dunia ini karena apa, Bapak Ibu? Karena kemendesakan supaya kita harus diselamatkan. Amin. Amin. Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena begitu daruratnya dosa yang menguasai kita, maka Yesus harus datang ke dunia ini untuk kita selamat, Bapak Ibu. Kalau nggak penting, kalau nggak mendesak kita diselamatkan, maka Yesus nggak perlu datang ke dunia, Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur. Saudara perhatikan, ada dua gambar di atas. Yang sebelah kiri yang baju biru namanya siapa, Bapak Ibu, yang kenal? Nick Fuji, Bapak Ibu. Dia seorang motivator, dia seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tapi dia punya keterbatasan, tanpa lengan, tanpa kaki. Dan nggak kehitung berapa banyak orang yang telah diberkati, hidupnya telah diubahkan oleh karena apa, saudara? Pelayanannya, oleh karena inspirasi kehidupannya. Jadi kita tidak bisa berdalih, saya punya keterbatasan. Tuhan pakai kehidupannya. Nick di sini. Lalu yang kedua, gambar apa itu, Bapak Ibu? Gambar buru-buru ya. Mendesak. Seperti kalau kita bangun pagi-pagi, buru-buru ke kantor, bangun kesiangan begitu, harus cepat-cepat gitu, kadang nggak cepat, nggak sempat mandi, mungkin cuma bisa gosok gigi, cuci muka dan sebagainya. Dan saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu, masalah keterbatasan dan kemendesakan ini akan selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, kita akan pasti menghadapinya. Dan bahkan itu tidak luput dari pelayanan Yesus selama dia ada di tengah-tengah dunia ini. Dan itu yang akan kita renungkan pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita akan baca di dalam Markus 6 ayat 35 sampai 44. Kita baca secara bergantian bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Ayat-ayat yang ganjil dibaca oleh ibu-ibu, ya. Dan nanti ayat yang genap dibaca oleh pria. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Ya. Dimulai dari ibu-ibu, 1, 2, 3. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi dia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu?
Coba kamu periksa. periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada 100, ada 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa. Bersama-sama 3 ya. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang. Bapak Ibu, sejauh itu pembacaan firman Tuhan bagi kita bagi hari ini. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan siap melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Next slide-nya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa ada 2 hal di situ dari pembacaan kita tadi. Ada situasi terdesak dan ada situasi terbatas. Keterbatasan di situ apa, Bapak Ibu? Tempat sunyi, ya, jauh dari kota, jauh dari keramaian, begitu. Terbatas apa? Terbatas transportasi, gitu ya. Terbatas apa lagi, Bapak Ibu? Akomodasi, tempat tinggal, konsumsi. Ya, waktu itu belum ada ojol sih, gitu ya. Coba ada Grab begitu ya. Coba ada Gojek, pasti semua beres, gitu ya. Pasti ada jalan, gitu kan moto Gojek ya, Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, terdesak karena apa? Karena hari sudah malam. Kalau siang sih, masih oke lah, mereka bisa cari makan di kampung-kampung terdekat di situ. Tapi ini udah malam, begitu. Jadi ada situasi terbatas, ada situasi mendesak. Sementara di lain pihak kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu, orang banyak yang datang ke situ, ke tempat yang sunyi itu, seperti mendesak Yesus supaya Yesus harus segera mengajar mereka, melayani mereka. Artinya apa? Mereka bela-belain datang duluan, mendahului Yesus sampai ke tempat itu. Jadi Yesus belum sampai, mereka udah sampai duluan, Bapak Ibu. Padahal tujuan Yesus ke situ ngapain, Bapak Ibu? Untuk istirahat. Karena begitu banyak pelayanan, sampai-sampai untuk istirahat pun mereka nggak punya waktu. Nggak ada waktu untuk makan, nggak sempat makan. Jadi ini sebuah gambaran dari gambaran antusias, kerinduan yang meluap-luap kepada Injil, hati yang begitu merindukan Kristus. Dan saya percaya kita yang hadir ibadah pagi hari ini adalah karena antusias yang meluap-luap kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya bahkan melebihi dari semangat mereka pada waktu itu. Percayalah bahwa orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, berkobar-kobar untuk Tuhan, pasti mengalami sumber-sumber yang tidak terbatas dari Tuhan. Ini jadi firman Tuhan, itu akan kita lihat pagi hari ini, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apa sih pokok masalah di sini, Bapak Ibu? Pokok masalahnya adalah harus diapain orang, ribuan orang yang datang tak diundang di tempat yang sunyi itu. Ini orang-orang yang gak diundang. Tiba-tiba aja udah datang. Nah, di situ murid-murid tahu bahwa di satu pihak kebutuhan makanan itu sangat-sangat mendesak karena hari udah malam. Tetapi di lain pihak keadaan mereka sangat-sangat terbatas. Itu tadi apa, saudara? Tempat sunyi, hari sudah malam dan nggak punya bekal. Artinya apa? Mereka sangat-sangat terbatas dan solusi terbaik menurut murid-murid dalam keadaan seperti itu adalah menyuruh pulang semua orang banyak itu. Nyuruh orang pulang berarti mereka apa, Bapak Ibu? Cari aman, betul ya? Mereka nggak mau ribet, mereka nggak mau repot. Tapi itu bukan maunya Yesus. Dan tentunya itu bukan karakter seorang murid, dan itu juga bukan model pelayanan sejati. Bagi murid-murid, orang banyak itu hanya merepotkan saja. Mereka lupa bahwa inti dari pelayanan itu adalah siap direpotkan. Amin, Bapak Ibu. Boleh katakan, saya siap direpotkan. Saya siap direpotkan. Iya. Kalau nggak siap direpotkan berarti belum layak untuk melayani. Sesimpel itu.
Dan saya percaya lah jemaat kasih di tempat ini, saya direpotkan Pak Gembala ya. Sekaligus paling merepotkan. Tidak Bapak Ibu ya. Ya, bagi murid-murid itu hanya merepotkan. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini selalu siap memberi diri untuk melayani Tuhan. Buktinya apa saudara? Selalu setia datang beribadah. Jam 8 di tempat ini. Para pelayan Tuhan datang lebih awal lagi gitu, yang mempersiapkan semua pelayanan. Ya. Rela nggak istirahat gitu ya, meskipun tanggal merah setiap hari Minggu. Iya Bapak Ibu. Seberapa kita yang berpikir hari Minggu itu hari libur, boleh ambil tangan saudara. Tanggal merah ya? Kalau tanggal merah maunya apa Bapak Ibu? Nyantai di rumah gitu ya, tidur begitu segala ya. Kalau tanggal merah itu enaknya apa? Kerja libur, sekolah kuliah libur, jalan-jalan libur, Tidak. makan libur, Tidak. mandi libur, ke gereja libur. Tidak. Lihat nanti deh gitu ya, kalau jalanan nggak macet, kalau nggak capek begitu, atau kalau nggak banjir dan macam-macam alasannya. Nah, bisa jadi pada waktu itu Bapak Ibu murid-murid saling menyalahkan. Petrus ini gara-gara lo sih, bukannya suruh aja pulang mereka dari tadi. Coba kalau udah suruh dari tadi kan kita nggak perlu pusing seperti ini. Selesai masalahnya. Itu biasa terjadi Bapak Ibu kalau ada masalah saling menyalahkan, betul ya? Nggak di rumah lah, nggak di kantor, nggak di gereja, nggak di pelayanan Pak ya. Di mana-mana begitu. Di sini nggak ada gitu ya. Dikasih namanya aja kasih gitu ya, saling mengasihi semuanya. Amin. Tapi perhatikan Bapak Ibu, murid-murid boleh saja melihat situasi itu sebagai hal yang merepotkan, tapi bagi Yesus itu adalah bukan hal yang merepotkan. Justru apa? Itu kesempatan untuk merestorasi kehidupan orang banyak itu, untuk memulihkan kehidupan mereka. Oleh karena itu mari kita lihat setiap kesempatan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nggak peduli seberapa terbatas dan mendesaknya itu Bapak, itu adalah sebagai kesempatan supaya kita membagikan kasih Kristus kepada orang. Amin. Supaya kita dapat menyentuh hidup orang-orang dengan kasih Kristus dan menjawab kebutuhan mereka. Saya ingat Bapak Ibu beberapa bulan yang lalu, waktu malam-malam sekitar jam 10 kurang lah gitu ya, kami habis makan, saya bersama dengan istri anak-anak saya. Udah mau nyampe rumah sebenarnya ya, udah kelihatan rumah, paling tinggal 300 meter lagi. Tiba-tiba istri saya bilang, minggir sebentar begitu. Saya bilang kenapa? Ini kencang karena saya bawa mobil agak kencang Bapak Ibu di tengah gitu karena udah sepi begitu. Dia bilang udah minggir sebentar, nggak bisa. Dia bilang udah putar balik aja. Wih, ini kan udah malam. Saya bilang ngapain? Udah putar balik aja. Jadi akhirnya Bapak Ibu agak sedikit numpah. Saya putar balik dan itu agak jauh. Kami tinggal di langsung Bapak Ibu, jadi agak jauh mutar. Dan dia bilang udah agak ke kiri begitu. Saya bilang ada apa sih? Udah ke kiri aja begitu. Ternyata Bapak Ibu di depan itu ada Bapak Badut bersama dengan anak. Jalannya udah sempoyongan begitu, udah lemes. Sekarang udah malam begitu. Dia masih pakai baju badutnya sama topinya. Saya bayangin itu begitu gerahnya gitu. Dia pakai dari pagi sampai malam. Dia lah jalan sempoyongan sambil apa ya, gandeng anaknya. Dan ketika istri saya melihat dia lebih stop sebentar, kalau dia panggil Pak Badut itu, dan tanpa pikir panjang Bapak Ibu, dia ambil dompetnya, dia kasih duit kepada Pak Badut itu. Dan ketika Pak Badut itu melihat saudara, dia buka topinya yang panas itu, dan ada satu senyum yang begitu indah saya lihat di tengah malam seperti itu. Dia bilang terima kasih Bu, terima kasih. Istri saya kasih nggak seberapa Bapak Ibu, tetapi itu adalah kesempatan yang Tuhan lewatkan dalam kehidupan kami untuk menyentuh Pak Badut. Tapi yang paling membuat saya sangat terharu Bapak Ibu adalah anak saya yang kecil. Waktu itu masih umur 5 tahun, 6 tahun. Dia bilang begini, Mami, Dede terharu. Saya bilang, kenapa Dede? Iya, Dede terharu. Dan benar Bapak Ibu, dia meneteskan air mata saat itu juga. Saya bilang, kenapa? Dia mungkin berpikir saudara bahwa kehidupannya jauh lebih beruntung.
dari anak badut yang harus jalan malam-malam tengah malam begitu. Kalau saya tetap ngotot pada waktu itu tidak mau putar balik Bapak Ibu, saya kehilangan kesempatan itu. Kesempatan untuk menyentuh, membagikan kasih kepada Pak Badut. Dan yang jauh lebih penting adalah mengajarkan satu hal kepada anak saya begitu. Dan bukan anak saya sebenarnya, saya sendiri diajarkan oleh itu. Bahwa gak peduli seberapa capeknya, seberapa terbatas dan mendesaknya hidup kita, biarlah hidup kita ini menjadi sarana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Lalu pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, bagaimana mengalami sumber yang tidak terbatas itu? Next slide-nya. Satu lagi, next. Hal yang pertama Bapak Ibu, sadarilah bahwa Yesus sumber segala jawaban. Amin. Segala jawaban yang kita perlukan dalam kehidupan kita ini ada di dalam Yesus. Sikap murid-murid yang menyuruh pulang orang banyak, saudara, menunjukkan bahwa mereka apa? Yang pertama adalah mereka bermental pecundang. Mereka menyuruh orang banyak pulang, itu artinya apa? Mereka kalah sebelum bertanding. Yesus bilang ke mereka, kasih makan 5.000 orang. Belum apa-apa udah nyerah, belum apa-apa udah ciper duluan, begitu saudara. Mereka nggak siap menghadapi tantangan kasih makan 5.000 orang. Mungkin mereka pikir boro-boro kasih makan 5.000 orang buat kita sendiri aja nggak ada gitu. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Tapi bagi Yesus nggak mau murid-muridnya jadi pecundang, Bapak Ibu. Dan Yesus juga nggak mau jemaat di tempat ini bermental nyerah dengan masalah. Amin. Kita harus siap menghadapi masalah. Amin, Bapak Ibu. Kita harus fighting bersama Yesus untuk menghadapi masalah apapun itu bentuknya. Dan yang kedua adalah mereka nggak kenal siapa Yesus sebenarnya. Mereka nggak tahu bahwa Yesus itu adalah sanggup melakukan segala sesuatunya. Jadi mereka nggak kenal Yesus dan nggak meyakini kuasanya yang mampu melakukan segala sesuatu. Ini saya katakan adalah pesimisme yang membabi buta, Bapak. Mereka bukannya minta petunjuk dari Yesus, tapi yang terjadi apa? Mereka nyuruh Yesus, suruh mereka pulang semuanya. Kata Yesus, Tuhan siapa? Lo apa gua? Bayangin murid-murid saudara dalam kepanikan. Mereka nyuruh Yesus, nyuruh Tuhan loh. Suruh mereka pulang semuanya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Mereka merasa diri lebih tahu daripada Yesus. Mereka mencoba menggurui Yesus dalam memberikan jawaban. Mereka mencoba merekomendasi sesuatu kepada Yesus sebagai jawaban. Padahal Yesus sang sumber jawaban itu sedang ada bersama dengan mereka. Amin, Bapak Ibu. Anehnya Yesus sang sumber jawaban ada bersama-sama mereka, tapi mereka nggak klik. Karena apa? Karena mata rohani mereka buta pada waktu itu. Mereka nggak bisa melihat bahwa Yesus itu adalah sumber jawaban. Ini sangat-sangat menyedihkan. Ini sangat menyedihkan. Mereka sudah ikut Yesus sekian lama, tapi sampai pada titik itu mereka belum ngeh, mereka belum yakin bahwa jawaban itu adalah Yesus dan ada bersama dengan mereka dan selalu ada bersama dengan mereka. Saya ini sudah ikut Tuhan dari saya kecil, Bapak. Bapak, ibu saya, papa mama saya itu pelayan di gereja, di BNKT dulu. Bahkan papa saya itu guru Injil, Sinenge, Sinenge kan. Ketika saya membaca bagian firman Tuhan, saya merenungkan Tuhan, saya ini udah ikut Tuhan sekian lama, sekolah teologi lagi, melayani lagi. Tapi betapa seringkali ketika ada masalah, kita nggak clear melihat bahwa Yesus itu adalah sumber jawaban yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kepanikan kita, Bapak Ibu, menghalangi mata rohani kita untuk melihat bahwa Yesus itu adalah jawaban yang kita perlukan. Amin. Jangan biarkan masalah-masalah itu membuat kita menjadi tidak clear melihat bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita dan Dialah yang kita perlukan sebenarnya. Jadi persoalan sebenarnya yang terjadi di sini adalah
Kita seringkali nggak benar-benar sadar bahwa Yesuslah jawaban yang kita butuhkan. Sehingga masalah-masalah membutakan mata hati kita. Saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, segala jawaban yang kita perlukan dalam hidup kita ini, hari ini, esok, dan seterusnya, ada di dalam Yesus, Bapak Ibu. Amin. Karena itu jangan mencoba-coba cari di tempat lain. Sadarilah bahwa situasi-situasi terbatas dan mendesak yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita itu sebenarnya hanya sebagai sarana supaya Yesus memperlihatkan pribadinya yang tidak terbatas bagi kita, dan bahwa Dia adalah jawaban dalam hidup ini. Amin. Saya tidak tahu situasi terdesak dan terbatas apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Tapi yang saya tahu, Yesus adalah jawaban atas situasi itu. Amin. Pulang dengan keyakinan ini, Bapak. Dan menariknya, meskipun keadaan sangat terbatas dan mendesak yang dihadapi oleh murid-murid di situ, saudara, tapi Yesus tetap menantang mereka apa? Harus memberi makan orang sebanyak itu dengan apa yang mereka miliki juga saat itu, bukan yang nggak ada, bukan stok yang ada di kota, di rumah mereka, bukan, Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa mujizat Tuhan itu sebenarnya bisa terjadi dalam setiap keadaan kehidupan kita. Saat ini juga, dalam keadaan Bapak Ibu Saudara sekarang ini. Saya tahu ada banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ada banyak juga campur tangan Tuhan di gereja di tempat ini. Amin. Tapi percayalah, ada jauh lebih banyak lagi keajaiban-keajaiban Tuhan di depan kita. Asalkan kita tahu, percaya bahwa Yesus adalah jawaban yang kita perlukan. Jadi apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, percayalah bahwa mujizat Tuhan masih terjadi atas kehidupan kita. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Bagi Yesus, keterbatasan bukan dihindari tetapi dihadapi. Harus dihadapi bersama Yesus, saudara. Tentunya bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Karena itu tadi, karena Yesus adalah jawaban. Ini adalah wujud kepedulian dan penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita sebenarnya. Walaupun orang banyak itu membuat Yesus dan murid-murid nggak bisa makan, Bapak Ibu, nggak bisa istirahat, tetapi Yesus nggak balas dengan menyuruh mereka pulang tanpa makan. Enggak, Bapak. Karena itu mari kita hadapi setiap keterbatasan, setiap kemendesakan hidup kita ini bersama dengan Yesus. Sebab bersama Yesus selalu ada pemenuhan ilahi. Amin. Yesus sangat-sangat peduli pada kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan yang pasti Dia nggak pernah menyuruh orang-orang pulang dengan tangan hampa. Sama seperti kita pagi hari ini juga. Kita pulang tidak dengan tangan hampa. Kita pasti pulang membawa berkat dari Tuhan. Amin. Jadi Yesus menyuruh murid-murid, tetap menyuruh murid-murid untuk memberi makan 5.000 orang itu, saudara. Padahal Yesus tahu bahwa mereka memang nggak punya stok makanan, begitu ya. Dan bahwa mereka memang nggak bisa melakukan sendiri. Tapi tujuan Yesus adalah supaya mereka tahu, supaya mereka yakin bahwa Yesus sanggup. Next slide-nya. Supaya mereka tahu bahwa Yesus sanggup dan mau dan mampu memenuhi segala kebutuhan mereka. Dan yang terpenting adalah supaya mereka melakukannya bersama dengan Yesus. Itu sebabnya mereka dilibatkan. Kalau hanya dengan kekuatan mereka sendiri, jelas-jelas mereka nggak bisa. Tapi bersama dengan Yesus pasti bisa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita hadapi setiap masalah kehidupan kita ini bersama dengan Yesus. Amin. Amin, Bapak Ibu. Pastikan kita menghadapi bersama dengan Yesus. Maka kita akan melihat bagaimana cara-cara ilahi Tuhan menyelesaikan setiap situasi-situasi di dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa kekuatan kita ini sangat-sangat terbatas, Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu memberi kita pertolongan. Yesus tahu betul kita terbatas. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya Dia mau kita melakukan segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu bersama dengan Dia. Satu hal yang penting yang perlu kita imani, bahwa Yesus ingin memperlihatkan hal-hal yang ilahi, ketidakterbatasannya di dalam kehidupan kita, saudara. Boleh katakan dengan iman pagi hari ini, Bapak Ibu, Yesus yang tidak terbatas sanggup menyelesaikan keterbatasan hidupku. 1, 2, 3. Yesus yang tidak terbatas sanggup
menyelesaikan keterbatasan hidup. Amin. Kita pegang. Jadi intinya adalah tujuannya supaya murid-murid ini jadi percaya kepada Tuhan untuk membangun iman para murid. Dan tentunya juga orang banyak pada waktu itu. Supaya apa, saudara? Supaya hidup mereka hanya berpusat kepada Yesus, bukan pada keadaan-keadaan hidup mereka. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan kepada kita pagi hari ini. Next slide ya. Yang kedua adalah menyerahkan keadaan kita kepada Yesus. Setelah kita meyakini bahwa Yesus adalah sumber jawaban, sumber segala jawaban yang kita perlukan, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah serahkan semuanya kepada Yesus. Apapun keadaan hidupmu pagi hari ini. Keterbatasan kah? Situasi-situasi yang sudah tidak bisa kita tangani lagi, Yesus mau kita serahkan kepadanya. Dan ternyata setelah mereka melakukan survei kilat pada waktu didapati hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah bilangan yang sangat terbatas sekali. Ini bilangan yang pesimis, Bapak Ibu. Ini angka yang sangat kecil, angka yang mustahil. Ya kalau cuma 50 orang sih setiap hari jemaat kasih juga bisa lah kasih makan gitu. Cuma 50 orang, tapi ini 50.000 orang, 5.000 orang, Bapak Ibu. Bagi murid-murid apa yang bisa dilakukan dengan angka yang begitu kecil ini, begitu ya? Dengan bilangan yang minor, yang yang mustahil ini. Paling-paling itu hanya cukup buat 3-5 orang. Ya, ini ibarat penghasilan kita udah pas-pas, tapi kebutuhan selangit. Mau diirit kayak gimana juga nggak cukup, memang nggak cukup begitu. Tapi dalam situasi seperti itu, Yesus berkata, serahkanlah kepada. Mari serahkan keadaan kita kepada Tuhan. Seringkali banyak orang berdalih dengan keterbatasan mereka. Oh, saya kan dari keluarga biasa, saya nggak lulus kuliah, saya punya keterbatasan ini, saya nggak punya skill, keterampilan yang mumpuni, cacat fisik, cacat ini segala macam. Mereka berdalih dengan sejumlah keterbatasan mereka. Mereka lupa bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Sama seperti Nifuji tadi, Bapak. Dia terbatas, tapi kapasitas hidupnya tidak membatasi dia. Keterbatasan fisik yang tidak membatasi kapasitas hidupnya yang luar biasa itu. Kalau murid-murid mengusulkan orang banyak itu supaya suruh cari makan sendiri, tapi Yesus mengajar mereka dan orang banyak itu supaya datang kepada Yesus dalam segala situasi yang mereka hadapi. Percayalah bahwa Yesus tahu betul segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita ini ke depan, Bapak Ibu. Dan hanya kita perlu berserah kepada-Nya. Serahin aja sama Yesus. Serahkan saja sama Yesus, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah kapan sebenarnya terjadinya mujizat itu? Yaitu ketika mereka menyerahkan keterbatasan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka menyerahkan bilangan-bilangan yang kecil itu tadi. Angka yang mustahil itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Berserah artinya apa sih? Meletakkan sepenuh-penuhnya kendali kehidupan kita ini pada Yesus dan percaya bahwa Ia pasti bertindak. Amin. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau udah serahkan, ya udah jangan ragukan lagi begitu. Percaya saja, Dia akan pasti bertindak. Dia akan pasti menyelesaikan. Berserah itu adalah inti dari ucapan syukur. Artinya apa? Bersyukur meskipun sesuatu belum terjadi, tapi meyakini bahwa itu pasti akan terjadi di depan, karena itu sudah menjadi agenda Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu arti bersyukur. Kita belum melihat sekarang ini, tapi kita percaya di depan Tuhan telah merancangkan itu. Jadi oleh karena itu jangan ragukan cara Yesus bekerja dalam hidup kita. Ia paling ahli deh membereskan setiap situasi-situasi yang gak bisa kita tangani, Bapak Ibu. Serahkan pada Yesus. Tapi sebaliknya begini, Bapak Ibu, meskipun persediaan banyak, tapi kalau tidak diserahkan kepada Yesus, maka tidak terjadi hal-hal yang ilahi juga. Amin. Tidak akan terjadi, mereka tidak akan melihat mujizat itu. Jadi intinya apa, saudara? Serahkan semuanya kepada Yesus. Jangan panik dengan situasi-situasi keterbatasan.
kemendesakan hidupmu sekarang ini, deadline yang mampir dalam hidup Anda, lihat itu sebagai alarm, sebagai pengingat supaya kita ingat berserah kepada Tuhan. Saya catat di situ Bapak Ibu, segala keterbatasan dan kemendesakan hidup kita hanya tertangani oleh Sang Sumber yang tidak terbatas, yaitu Yesus. Amin. Bahkan sumber-sumber yang tidak terbatas itu tidak dapat membatasi Yesus mengerjakan hal-hal yang tidak terbatas atas kehidupan kita. Hasilnya apa Bapak Ibu? Penyediaan ilahi, ada mujizat keberlimpahan, ya, kepuasan orang-orang. Tapi yang paling utama di situ adalah murid-murid dan orang banyak menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Terjadi pertobatan besar-besaran pada waktu itu. Jadi inti dari kisah ini sebenarnya bukan soal 5 roti 2 ikan lalu 12 bakul, sisanya bukan itu sebenarnya. Tapi intinya adalah bagaimana dengan semua hal yang terjadi itu yang Tuhan izinkan, itu adalah Tuhan jadikan sebagai sarana supaya orang-orang mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan akhirnya murid-murid klik, percaya. Setelah mereka melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya bagi mereka, akhirnya mereka percaya bahwa bahkan dari sumber-sumber yang kecil, yang tidak memenuhi syarat sebenarnya, bila ditaruh di tangan Tuhan, itu bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Sikap berserah di tengah keterbatasan, saudara, bukan saja Yesus beresin masalah kita itu, tetapi lebih daripada itu, Dia akan memakai itu sebagai sarana untuk supaya orang-orang mengenal siapa Tuhan itu sesungguhnya. Jadi bukan soal nominal kecil yang kita hadapi, tapi kepada siapa kita berserah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan pasti bertindak. Amin. Jadi bukan soal apa keterbatasan kita, tetapi kepada siapa kita berserah, itu yang penting. Jadi bukan soal banyaknya keterbatasan yang kita hadapi, ya, yang nggak ada habis-habisnya, tapi kepada siapa kita berserah. Kalau Anda serahin kepada paranormal, maka semakin nggak normal lah keadaan kita. Oleh karena itu mari kita serahkan sama Yesus. Dan bahkan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita nggak perlu ngandalin siapapun, mau dia pangkatnya apa, jabatannya apa, karena mereka juga punya keterbatasan. Hanya satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya Dia mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan di atas salib sebenarnya Yesus telah memberikan teladan agung bagi kita. Di menit-menit akhir kehidupannya, Dia katakan kepada Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawa. Itulah penyerahan yang sesungguhnya. Percayalah, mujizat Tuhan telah menanti kehidupan kita. Di ujung setiap penyerahan hidup kita. Yang bikin saya bangga sama Yesus, Bapak Ibu Saudara, Dia nggak pernah menolak kita. Dia selalu sambut kita. Bahkan ketika kita menyerahkan keterbatasan kita, penyesalan kita, bilangan-bilangan kecil yang terbatas dalam kehidupan kita, itu nggak pusing dengan angka-angka mungil, angka-angka kecil, angka-angka mustahil yang kita bawa kepadanya. Dia nggak bilang, gini doang, urus sana sendiri. Enggak, saudara. Yesus tahu kita terbatas. Yesus tahu Bapak Ibu Saudara terbatas. Kita berdosa, kita nggak mampu, kita nggak bisa mengubah keadaan kita sendiri. Tapi justru itulah Dia datang ke dunia ini supaya kita mengalami ketidakterbatasan kita ini. Tangan Yesus selalu terbuka setiap kali kita datang kepada Tuhan. Bila Yesus mampu melakukan karya yang tidak terbatas atas jumlah yang terbatas, saudara, atas bilangan yang terbatas, saya percaya Yesus yang sama juga, Dia mampu melakukan hal itu atas kehidupan kita pagi hari. Apapun keterbatasan, apapun kemendesakan hidup Bapak Ibu Saudara, hadapi bersama dengan Yesus dan serahkan semuanya ke dalam tangannya. Karena Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Amin.
Yesus jawaban atas segala keterbatasan dan kemendesakan kehidupan kita. Kita berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu lembut menyapa kami, mengingatkan kami akan pentingnya kami harus berserah kepada-Mu. Dan dari tempat ini kami menyatakan penyerahan hidup kami sepenuhnya kepada Yesus, mempercayakan hidup kami hari ini, esok dan seterusnya. Dan kami percaya Kau menyambut setiap hati, setiap tangan yang berserah kepada-Mu saat ini. Segala keterbatasan hidup kami, situasi-situasi yang mendesak yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya itu semua akan terselesaikan ketika kami sungguh-sungguh berserah ke dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu hamba-Mu serahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun situasi kehidupan mereka yang tampaknya tidak bisa mereka tangani, kami percaya Kau sanggup menyelesaikan semuanya. Kami pulang membawa jalan keluar dari Engkau. Engkau sendiri yang akan menyatakan kehebatan pribadi-Mu atas situasi-situasi yang kami hadapi saat ini. Tapi saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi situasi-situasi yang terbatas sekarang ini. Saudara boleh ambil sejenak waktu untuk berdoa dalam sikap berserah kepada Tuhan di pagi hari ini. Ada mungkin sudah mencoba segala cara, tapi masalahnya tidak selesai-selesai. Ada mungkin sudah nggak tahu mau bikin apa lagi, pikiran sudah mentok. Firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, dalam menghadapi semuanya itu, ingat untuk berserah kepada Yesus. Yakinlah bahwa Dia sumber segala jawaban yang kita perlukan. Dan mari datang berserah kepada-Nya. Percayalah bahwa siang ini Tuhan berkenan memperlihatkan pada Anda kuasa-Nya yang mampu menyelesaikan segala hal dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang rindu melihat sumber-sumber ilahi yang tidak terbatas, yang datang dari sorga untuk menyelesaikan segala keterbatasan dalam hidupmu, saudara boleh angkat hatimu ke sorga, arahkan matamu kepada Bapa sumber segala jawaban itu, dan lihat tangan Yesus yang hari ini sedang terulur atas kehidupanmu. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah, itu kami melihat kekuatan Allah yang tidak terbatas, kuasa-Mu yang mampu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak, ini anak-anak-Mu yang berserah ke dalam tangan-Mu siang hari ini. Mereka mengakui keterbatasan mereka, tapi mereka percaya pada kuasa-Mu yang tidak terbatas untuk menyelesaikan segala hal. Karena itu bawa mereka untuk mengalami kehebatan pribadi-Mu. Kami percaya setiap beban, setiap persoalan terselesaikan oleh kuasa Yesus yang tidak terbatas itu. Kami percaya siang hari ini dan seterusnya, kami akan terus melihat, kami akan terus mengalami segala ketidakterbatasan kuasa-Mu. Berkati anak-anak-Mu Bapa, mereka sangat perlu Engkau. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Gereja ini akan menjadi tempat di mana setiap orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini akan menjadi tempat di mana orang-orang akan menerima jawaban yang mereka perlukan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Pak. Saudara boleh berdoa di hadapan Tuhan. Ambil waktu untuk berserah sepenuhnya ke dalam tangan. Kalau Tuhan mampu mengubahkan 5 roti dan 2 ikan, percayalah Tuhan juga sanggup melakukan hal yang sama dalam hidup, dalam situasi yang terbatas yang kau hadapi. Saya katakan dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
kasih Tuhan. Ini doa kami, ini keyakinan kami bahwa segala hal yang mustahil bagi kami, Tuhan sanggup menyelesaikan. Kuasa firman-Mu sanggup menyelesaikan ini. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami pulang membawa pertolongan. Kami pulang menerima jawaban dari Tuhan. Dan kehidupan kami akan menjadi bukti tidak terbatasan pribadi-Mu. Sehingga orang-orang boleh melihat bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan terus mengalami kuasa-Nya yang tidak terbatas. Terpuji Engkau Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami telah mendengar firman-Mu.